Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minibus di Samarinda jatuh ke jurang saat diperbaiki. Perusahaan tambang batubara di Lokulu didemo ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara. Proyek PDAM di Samarinda dipersoalkan karena materialnya mencelakakan para pengendara. Minibus bernomor polisi KT1248NK inilah yang akan dievakuasi petugas gabungan dari Damkar, polisi, tentara, dan relawan di Jalan Bayangkara, Samarinda, Selasa siang. Bantuan tersebut diberikan setelah mobil terjun ke jurang dan menabrak pohon. Proses evakuasi tidak berjalan mudah karena lokasinya licin dan penuh semak belukar. Sutrisno, montir mobil, menyebut awalnya ia memperbaiki gardan dan mengganti ban mobil Senin malam. Selanjutnya ia naik ke dalam mobil dan melepas tuas rem tangan. Akibatnya fatal. Mobil meluncur ke jurang sedalam 50 meter. Laju mobil terhenti setelah menabrak pohon. Sedang mau itu Pak? Perbaiki mobil. Nah, terus? Saya rem tangan. Ya. Saya ada rem tangan, saya lepas. Saya tuh nggak tahu kenapa kok rem tangan saya lepas kan. Ya. Habis itu sudah. Tapi posisi saya, kakinya saya di sini satu. Di jok, di apa? Di mobil? Di mobil satu, yang satu di bawah. Oh, itu sudah diganjel atau gimana, Pak? Sudah diganjel. Sudah diganjel. Ganjel yang belakang. Ganjel yang belakang. Kan mobil itu pasti gini, Mas. Siap. Belum gini. Nanti saya ganjel di belakang sini ganjel. Iya. Habis saya dongkrak itu kan dongkraknya saya lepas ya. di batu kecil. Langsung gelundung sendiri. Saya kenapa saya kok naik. Jadi pada saat mobil gelundung bapaknya ikut dia langsung naik ke mobil atau gimana? Yang ini separuh ini loh. Separuh ya? Ya. Upaya petugas gabungan membuahkan hasil. Mobil bisa dievakuasi setelah mengerahkan 2 mobil penarik milik relawan. Kendala evakuasi memang sangat sulit sekali karena posisi mobil sangkut di pohon dan posisi kemiringan 45 derajat ya. Jadi tidak bisa menggunakan satu mobil, harus 2 unit mobil. Yang satu dari belakang, satu dari depan, yang saling tarik ulur. Jadi kami terima kasih kepada organisasi IOP dengan Sabtu Cerianya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan ini. Memang untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan salah satunya adalah masuk di bidang kami. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun minibus rusak parah di bagian depan karena membentur batang pohon. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ya, Mang Tadi Gugurong. Ariful, penikam Beni warga Jalan Kemakmuran, Selasa siang digelandang ke Mapolres Berau di Tanjung Redem. Barang bukti berupa pakaian korban dan pisau yang digunakan untuk menikam korban turut disita polisi. Hanya saja pisaunya tersisa gagah, sedangkan bagian tajamnya masih dicari polisi. Penikaman ini bermula saat Ariful dan Beni terlibat adu mulut. Beni menderita luka di bagian kepala dan bahu setelah ditikam dengan pisau dapur. Ariful yang hendak melarikan diri ke Sulawesi ditangkap saat masih di Balikpapan. Korban ini, kemudian si pelaku ini. Adapun kronologis kejadian, pada saat malam tahun baru, korban bersama teman-temannya saat berada di kos-kosan di sekitar wilayah Tanjung Redap terlibat salah paham ataupun pertikaian dengan pelaku dengan kelompoknya. Kemudian terjadi bentrok fisik, kemudian pelaku melakukan penikaman sebanyak 2 kali terhadap korban, jadi mengalami luka tusuk 2 di
daerah pundak kanan dan pundak kiri yang dilakukan dengan menggunakan pisau dapur. Di lantas lemas-lemas kalian. Akibat ulahnya tersebut, Ariful ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Andi dan Bayu Selasa siang digelandang ke Mako Polda Kaltim di Balikpapan. Keduanya ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1,5 kg sabu-sabu. Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Kaltim, AKBP Rino Eko menyatakan, kedua pelaku ditangkap di Jalan Gotong Royong, Palaran, Samarinda. Kepada polisi, Andi dan Bayu mengakui jika narkoba tersebut didatangkan dari Kalimantan Utara dan keduanya membeli narkoba tersebut dari seorang pria berinisial HB di salah satu hotel di Samarinda. Itu yang kami dapat masih pelaku. Ini sementara di tepatnya di Kecamatan Palaran, Jalan Gotong Royong, Kota Samarinda. Setelah itu dilaksanakan penyelidikan sampai akhirnya kita melakukan penindakan, ditangkaplah 2 orang dengan identitas satu AT dan satu lagi adalah BV. Dan dari yang bersangkutan kita temukan kurang lebih barang bukti sabu sebanyak 1,5 kilo. Dari pendalaman tersebut ternyata 2 orang tersebut barusan saja melakukan transaksi juga bersama dengan Habib berada di salah satu penginapan atau hotel di wilayah Samarinda. Parah memang beban ini. Andi dan Bayu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana penjara seumur hidup. Polisi juga masih memburu HB yang diduga memasok narkoba kepada tersangka. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pengedar narkoba jenis double L bernama Chandra dan Husen ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi di Balikpapan Selasa siang. Chandra dan Husen tidak bisa berkutik karena polisi mendapatkan barang bukti 3.000 butir double L yang akan diedarkan. Terungkapnya peredaran obat keras ini bermula saat polisi menerima informasi dari pekerja jasa pengiriman paket dan barang. Pekerja tersebut mencurigai salah satu paket berisi narkoba. Chandra dan Husen tidak bisa berkutik saat paket yang baru diambilnya itu berisi narkoba. Meski mereka berdalih hanya orang suruhan dengan upah 1,2 juta rupiah, namun polisi tetap menggelandangnya untuk dimintai keterangan. Maka dari itu, tim akhirnya mengadakan penyelidikan menunggu daripada si penerima untuk datang mengambilnya. Akhirnya saat yang ditunggu tiba, ada seorang datang yang mengambil barang tersebut. Kemudian beberapa saat kemudian dalam perjalanan dari tim opsional, para petugas pun berhasil menangkapnya, yang diinisial keterangannya adalah saudara Chan. Setelah tertangkap dan diinterogasi, benar bahwa dia membawa barang yang diambil tadi berupa kardus yang isinya ada 3 buah botol putih, yang di dalam botol tadi ternyata memang berisi double L. Kini Chandra dan Husen sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
sebuah minibus di Samarinda jatuh ke jurang saat diperbaiki. Perusahaan tambang batubara di Lokulu didemo ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara. Proyek PDAM di Samarinda dipersoalkan karena materialnya mencelakakan para pengendara. Puluhan pedemo yang mengaku ahli waris Kesultanan Kutai Ing Martadipura Aji Pangeran Sosronegoro dari Sultan Aji Muhammad Sulaiman berunjuk rasa di areal tambang batubara Desa Lokulu Dalam. Pedemo menyatakan lahan milik Kesultanan Kutai Kartanegara ini mencapai 150.000 hektar. Mereka meyakini lahan yang kini digarap oleh salah satu perusahaan tambang itu masuk dalam kawasan Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Sebelum menggelar aksi, pedemo sudah berkirim surat ke Presiden untuk meminta perlindungan dan membantu mengembalikan hak kesultanan. Wa Baiman Al-Adi Khalifatul Mukminin kepada Haji Mahu Serwas. Kami dari ahli waris Grand Sultan 5 ahli waris, luas tanah 105.000 hektar, sudah minta bersurat kepada Kapolri minta perlindungan hukum. Kami tidak mau menjalankan aksi ini, Pak, karena ini berdekatan dengan IKN. Pak ya, Sangat terpaksa. kami ini karena terpaksa. Kami mohon kepada Pak Jokowi, kepada Menko Polkam, kepada Pak Muldoko, pada pemerintah dan BKPM, SDM pun tolong kami. Jangan sampai jadi terjadi yang tidak diinginkan, Pak. Bentrok yang tidak diinginkan. Titik realisasi MAU 2019. Perwakilan perusahaan menyatakan tidak mengetahui jika areal tersebut milik Kesultanan. Mereka melakukan aktivitasnya berdasarkan izin penambangan batubara dari kementerian. Pihak perusahaan menyarankan pedemo untuk bermohon ke negara atas tanah yang disengketakan. Harus mereka bayarkan hari ini. Saya sudah sampaikan perwakilan MAU untuk duduk mediasi kepada kita. Pada dasarnya ini mungkin ada kaitan dengan lahan wilayah. Lahan wilayah ini terkait masalah ahli waris. Hanya ketentuan tentang ahli waris atau wilayah di sini memang kan ada daerah yang sudah dikembalikan ke negara. Sebetulnya permasalahan ini sangkut pautnya dengan perusahaan secara tidak langsung nggak ada. Karena yang memberikan izin sama perusahaan adalah dari kementerian, dari negara. Jadi menurut saya terkait keputusan atau apapun itu harus dikembalikan lagi ke sisi dari Kesultanan sendiri. Demo yang dikawal puluhan polisi dan tentara itu berlangsung damai. Polisi akan memediasi pertemuan antara kerabat Kesultanan dan perusahaan pemegang izin usaha. Jika dalam pertemuan tersebut tidak didapat kata sepakat, maka pedemo akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih banyak. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tim SAR gabungan Selasa siang melanjutkan pencarian 2 pemancing yang dilaporkan tenggelam di perairan Bontang, kawasan Kutai Timur. Pencarian kali ini dilakukan dengan menyisir kawasan beras basah hingga radius 6 mil. Komandan Regu Pencarian dari Pos SAR Sangatta, Aurelius Goja, menyatakan, pada awal pencarian mereka terkendala gelombang hingga ketinggian 1,5 meter. Meski sudah melakukan berbagai upaya, kedua korban bernama Didin dan Budi hingga Selasa petang belum ditemukan. Untuk giat hari ini, operasi SAR hari ketiga. Jam 17.40 kami sementara tutup. Untuk hasil masih nihil. Kemudian kendala yang kami hadapi tadi di lokasi adalah pada siang hari tadi gelombang lumayan tinggi 0,5 sampai 1 meter. Kemudian di sore hari cuaca tenang. Kemudian unsur yang terlibat dari BPBD Bontang, dari TNI AL, dan dari Polairut dibantu masyarakat keluarga korban. Pencarian kedua pemancing yang tenggelam dihantam gelombang tinggi ini akan dilanjutkan hari berikutnya.
Tim SAR juga akan mendapatkan tambahan personil dari salah satu perusahaan yang turut membantu pencarian. Abir Hamzah melaporkan dari Bontang dan Kutai Timur. Kontroversi penyegelan lahan Pemprov Kaltim di Forfo oleh Pemkot Samarinda masih berlanjut. Selasa siang, kedua belah pihak bertemu di kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Hanya saja pertemuan ini tidak terekam secara utuh karena keduanya sepakat menggelar pertemuan secara tertutup. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPAKD Kaltim, Fahmi Primalaksana, menyatakan beberapa poin dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut. Intinya, Pemprov setuju untuk memenuhi izin mendirikan bangunan dan izin lainnya. Agar keinginan tersebut cepat terwujud, Pemprov meminta pengelola lahan secepatnya melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Dapat diberikan hasil yang baik, istilahnya yang menyewa itu kita minta agar melengkapi semua syarat-syaratnya. Itu yang syarat-syaratnya belum lengkap, makanya oleh Bapak Wali Kota ditahan dulu kan, melengkapi izinnya baru bisa dilanjutkan atau seperti apa nantinya. Apa izinnya? Izin yang melengkapi? PPG kan itu kan, PPG aja. EMB lah, EMB dulu lah. Seperti itu aja. Penegasan serupa disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bappedalit Bank Samarinda, Ananta Faturazi. Ia menyatakan Pemprov melalui pihak yang dikuasakan memanfaatkan lahan tersebut harus melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan. Nanti kita lihat ke depannya, yang jelas ini kan sudah mulai ada tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan. Ya. Artinya saat sekarang ini udah ketemu lah. Ya, artinya udah ketemu, dari provinsi sudah memahami, kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi ketentuan dan lain. Kenapa nekat melanjutkan? Sebelumnya, Wali Kota Andi Harun sempat marah kepada pekerja di lahan yang rencananya akan didirikan stadion mini soccer. Wali Kota kesal karena kawasan yang dijadikan pengendali banjir itu telah ditimbun tanah cukup tinggi. Puncaknya, lokasi tersebut disegel setelah terungkap pengerjaannya tidak memiliki izin dari Pemkot. Nanti dicatat, saya anukan ke polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Siapa yang perintah? Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minibus di Samarinda jatuh ke jurang saat diperbaiki. Perusahaan tambang batubara di Lokulu didemo ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara. Proyek PDAM di Samarinda dipersoalkan karena materialnya mencelakakan para pengendara. Pintu masuk kantor PDAM di Jalan Cendana, Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Selasa siang didatangi sejumlah warga, ketua RT, LPM, dan polisi. Situasi tersebut dampak penimbunan di pintu masuk dan arus keluar masuk kendaraan dari kantor PDAM. Arus keluar masuk PDAM dikeluhkan karena menyebabkan jalan licin, hingga beberapa pengendara sepeda motor terjatuh. Warga akhirnya meminta bantuan relawan untuk menyemprot permukaan jalan guna mengurangi resiko kecelakaan. Ada proyek di dalam ini, nah. Dia tak peduli dalam perjalanan ini, motor apa bersih, tak peduli dia bersihkan. Waktu hujan ada operasi perjalanan.
ya? Ngambil air gitu. Saya di stop dulu, hujan cuaca stop. Ada apa? Cuaca maaf baru pakai lagi. Jadi material tanah ini naik ke jalan Pak ya atau gimana? Iya. Naik ke jalan ya? Iya. Imbasnya ke masyarakat sebelah gitu lah Pak, jalanan ini motor. Iya dah tanggung jawab. Ini rencana dia mau ngapain nih Pak, proyek ini Pak, di PDAM ini Pak? Ada proyek jalan, apa pengerjaan jalan kapan nggak tahu saya. Sudah ada berapa kendaraan yang Bapak tahu yang jatuh? Ada kalau nggak salah 4 Pak. 4 yang jatuh ya? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM meminta agar aktivitas angkutan material proyek ke lingkungan PDAM dihentikan saat musim hujan, karena permukaan jalan dipenuhi lumpur yang terbawa ban truk pengangkut material. Kami sebagai Ketua LPM Ladang Hulu sangat menyayangkan dengan kejadian yang menimpa beberapa pejalan yang menggunakan akses jalan cendana ini. Saya dengar informasi ada beberapa motor roda 2 yang jatuh di lokasi ini. Imbas dari kegiatan setelah jalan cendana ini diadakan pengecoran, sudah selesai, dan untuk kegiatan di PDAM yang notabene ada pembangunan di bagian dalam, akses keluar masuk kendaraan tersebut membawa lumpur. Saat penyemprotan permukaan jalan, para relawan ini didampingi polisi yang mengatur arus lalu lintas. Sebagian pengendara terpaksa dialihkan ke jalur lain untuk menghindari kemacetan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Sangkam Aji Dilayas sudah mengubah pola penagihan retribusi kepada pedagang. Retribusi yang biasanya dibayarkan pedagang dengan mendatangi loket pembayaran, kini diubah dengan sistem jemput bola. Petugas yang ditunjuk akan mendatangi lapak dan kios pedagang untuk menagih retribusi tersebut. Kepala UPTD Pasar Sangkam Aji Dilayas, Syaidinur, menyatakan, pola yang mulai diterapkan awal tahun 2023 itu tujuannya memberi ketegasan kepada pedagang sekaligus meningkatkan pendapatan. Dengan metode jemput bola ini, tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk menunggak retribusi. Ini tahap awal tahun, memang kami ada merubah pola. Dengan beberapa tahun kemarin, memang mereka para pedagang ini yang ke tempat kami untuk membayar retribusinya. Tetapi melihat dengan alasan-alasan para pedagang kita di lapangan yang bermacam alasan, maka di 2023 ini kita merubah pola. Kita merubah pola dalam arti kita bagaimana pola ini supaya target retribusi tercapai, kita jemput bola ke masing-masing ruko. Nanti ada petugas yang kita khususkan untuk menjemput bola untuk penagihan di masing-masing ruko. Agar pola sistem jemput bola ini berjalan maksimal, UPTD menegaskan 6 pegawai pasar yang setiap hari berkeliling menagih retribusi kepada pedagang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Puluhan atlet dari 10 cabang olahraga di Sekolah Olahraga Internasional atau SKOI unjuk kebolehan dalam ajang Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-66 Pemprov Kaltim yang digelar di halaman parkir Gor Kadriuning Sempaja, Samarinda. Atlet-atlet yang tampil ini rata-rata memiliki prestasi di daerah maupun nasional. Yang pertama alhamdulillah ya kita di ruang tepuk tangan dulu profesional yang tahun 2023 kemudian oleh dinas pendidikan ini dan kami nampil dengan 10 cabang olahraga dan 3 cabang olahraga yang ada di SKOI yang kami bina. Melihat kemampuan yang dimiliki para siswa, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim berencana menggaungkan SKOI agar lebih dikenal masyarakat Kaltim melalui berbagai kegiatan olahraga.
kedepannya nanti akan lebih bersinergi ya. Kami memang dalam segi kinestetika mereka luar biasa, mempunyai prestasi pada bidang olahraganya mereka masing-masing dan sudah sampai ke nasional. Nah, ini yang perlu kami gaungkan, kami angkat ke pendidikan dan kebudayaan. Dalam nanti malam kita juga misi di sana di dalam mulai tadi kan sudah kita misi lewat PTD kami, PTD Taman Budaya kan. Berdiri sejak 12 tahun lalu, SKOI sudah meraih 410 medali dan meluluskan 600 pelajar berprestasi di bidang olahraga. Hingga saat ini SKOI mengajarkan 30 cabang olahraga. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.